Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya di sini akan mempresentasikan kelompok etika bisnis Islam kelompok 1, yang mana pada kelompok 1 ini membahas 3 poin. Yang pertama yaitu mengenai pengertian etika, moral, dan ruang lingkup serta tujuannya. Yang kedua yaitu mengenai urgensi, etika, moral, dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Yang ketiga mengenai apa hubungan etika dan bisnis, dan bagaimana pentingnya sebuah etika bisnis itu. Baiklah, simaklah presentasi saya berikut ini. Baiklah, di sini poin yang pertama yaitu mengenai pengertian etika, moral, akhlak, dan beserta tujuannya. Yang pertama itu pengertian dari etika. Dilihat dari pengertian secara etimologi, etika ini berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata, yaitu yang pertama ethos dan ethos, di mana ethos ini mempunyai arti watak, kelakuan atau perangai seseorang. Sedangkan ethos yaitu berarti mulia, kesabaran serta kelakuan dari seseorang tersebut. Secara etimologi, etika itu adalah suatu ilmu yang membahas tentang nilai buruk dan baiknya seseorang. Jadi, suatu ilmu yang membahas tentang nilai buruk, baik nilai itu nilai buruk maupun nilai yang baik, maka itulah dikatakan dengan etika menurut istilah. Yang kedua mengenai tentang pengertian moral. Di sini dilihat dari pengertian moral menurut bahasa Latin, moral yaitu mores artinya, yang mana menurut tata cara dalam kehidupan adat istiadat. Jadi di sini moral ini adalah pada dasarnya merupakan aturan atau norma yang berlaku pada adat istiadat. Jadi setiap orang pasti memiliki adat yang berbagai macam. Bagaimana adat itu meliputi aturannya harus ada dan juga aturan itu harus kita penuhi. Baiklah, yang ketiga yaitu pengertian dari akhlak. Di sini akhlak berasal dari bahasa Arab, yang mana akhlak ini mengacu kepada perilaku seseorang, perilaku atau perangai seseorang. Jadi kita ini sebagai seorang muslim haruslah berperilaku sesuai dengan yang baik-baik saja, di mana sesuai dengan akhlakul karimah, sesuai berdasarkan bagaimana perilakunya seorang Rasulullah SAW. Di sini yang keempat disebutkan bahwa akhlak itu merupakan cerminan dari seseorang. Jadi misalnya di sekolah-sekolah tidak hanya intelektualnya saja diasah, juga diasah tentang perangainya, akhlaknya. Jadi ketiga-tiga ini baik itu etika, moral, dan akhlak saling berhubungan dan saling ketergantungan antara satu sama lain. Jadi etika, moral, dan akhlak ini perlu kita sikapi bagaimana kedepannya dan bagaimana itu menjadi tanggung jawab kita bersama-sama. Jadi selanjutnya mengenai tentang ruang lingkup dan tujuan etika, moral, dan akhlak. Di sini dijelaskan bahwa ruang lingkup dari etika ada 6. Yang pertama, etika terhadap sesama. Jadi, bagaimana kita beretika terhadap sesama kita, terhadap sesama besar, bagaimana kita berperilaku atau beretika, misalnya berbicara sesama besar dan menghargai pendapat dari teman, itulah dengan yang dinamakan dengan etika terhadap sesama. Yang kedua yaitu etika keluarga, di mana etika keluarga ada salah satu seorang yang bentrok dalam keluarga tersebut, maka menyelesaikannya secara musyawarah. Yang ketiga yaitu mengenai etika profesi. Jadi mengenai etika profesi di sini, di mana kita seorang menjadi calon pendidik dan calon sebagai generasi muda, di mana profesi seorang itu haruslah mencontohkan kepada yang baik. Misalnya
tentang etika profesi seorang jabatan yang karyawan dengan bos atau atasannya. Jadi seorang karyawan ini harus taatlah kepada perintah yang diberikan dari bos. Jadi yang keempat adalah etika politik. Yang kelima, etika lingkungan. Dalam etika lingkungan ini haruslah hidup dengan sesuai rukun dan damai, sesuai dengan bersosialisasi, atau ketika ada mengadakan gotong royong bersama haruslah ikut serta. Maka itu dinyatakan dengan beretika dengan di lingkungan. Dan yang keenam yaitu etika ideologi. Dan selanjutnya itu mengenai tentang moral. Di mana moral ini ada juga moral pribadi, moral berkeluarga, moral bermasyarakat, dan moral bernegara. Di sini dijelaskan moral pribadi haruslah dari pribadi kita sendiri. Jadi innama a'malu binniyat. Segala sesuatu itu harus berasal dari niatnya tersebut. Jadi moral pribadi itu haruslah dilandaskan dari niat kita pribadi. Dan selanjutnya moral keluarga. Kemudian moral bermasyarakat, yang mana dijelaskan tadi, moral bermasyarakat itu pentingnya kita untuk bersosialisasi dalam bermasyarakat. Adapun kegiatan-kegiatan harus diikuti. Kemudian moral bernegara. Kemudian mengenai tentang ruang lingkup akhlak. Ruang lingkup akhlak ini ada 3, yaitu akhlak terhadap Allah, akhlak terhadap diri sendiri, dan akhlak terhadap manusia. Di sini dijelaskan akhlak terhadap Allah itu senantiasa kita hendaklah bersyukur kepada Allah. Kemudian akhlak terhadap diri sendiri. Jadi suatu sifat kita itu haruslah berdasarkan dari niat kita. Innama a'malu binniyat, yaitu sesuatu itu berasal dari niat kita. Jadi apabila baik niat kita, maka baiklah hasilnya. Tetapi apabila niat kita sudah jelek, maka jelek juga hasilnya. Kemudian akhlak terhadap sesama manusia. Di mana akhlak terhadap sesama manusia ini yaitu saling menghargai, kita saling menghormati dan saling menyayangi, serta misalnya kalau ada teman kita yang berbeda pendapat, hargailah pendapat dia dan terimalah pendapatnya. Dan nasihatilah apabila terdapat kesalahan. Kemudian dijelaskan juga poin yang kedua yaitu mengenai tentang urgensi dan faktor-faktor dari etika, moral, dan akhlak. Di sini juga dijelaskan apa-apa saja urgensi dari etika, moral, dan akhlak. Urgensi itu merupakan suatu yang mencakup yang kepada moral, etika, dan akhlak tadi. Kemudian faktor yang mempengaruhi dari etika, moral, dan akhlak. Faktor yang mempengaruhi yang pertama etika. Di mana faktor yang mempengaruhi etika itu adalah faktor perubahan sosial. Di mana di sini dijelaskan faktor perubahan sosial ini yang terjadi dan yang sangat cepat, yang misalnya dari faktor lingkungan, perubahan sosial seseorang. Kalau dia diajak kepada hal yang jelek, maka juga jelek hasilnya. Kemudian faktor yang mempengaruhi moral tadi, di mana tadi juga dijelaskan moral itu apa? Yaitu nilai-nilai yang terdapat dalam adat istiadat. Jadi moral itu suatu peraturan atau norma-norma yang berlaku dalam adat istiadat. Jadi faktor yang mempengaruhinya adalah yang terdapat dalam adat istiadat itu faktor-faktornya. Baik, faktor yang mempengaruhi etika itu yang pertama yaitu perubahan sosial, di mana perubahan sosial menjadi faktor yang utama bagi yang mempengaruhi suatu berubahnya etika seseorang. Kemudian faktor perkembangan ilmu pengetahuan yang sangat pesat. Ilmu pengetahuan yang sudah meninggi itu, maka faktor perkembangannya itu tergantung kepada diri seseorang tersebut. Jika diri seseorang itu yang beretika itu menyesuaikan dengan arahan atau perubahan sosial yang ada, atau tidak terpengaruh dengan perubahan sosial yang ke arah yang negatif,
maka itu tidak terjadinya perubahan dari sosial dan perubahan dari etika seseorang tersebut. Maka sekian dari saya, presentasi dari saya kembalikan kepada rekan saya yang membahas tentang hubungan etika dan bisnis.